Sejumlah orang tak dikenal menjarah rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan dini hari tadi. Sejumlah orang tak dikenal itu masuk ke rumah Sri Mulyani sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dan 3 waktu Indonesia Barat. Gelombang pertama sekitar jam 1 dini hari. Gelombang kedua terjadi sekitar jam 3 dini hari. Kata staf pengamanan di rumah itu, Joko Sutrisno, dilansir dari kantor berita Antara Minggu 31 Agustus 2025. Renzi, warga setempat, juga mengaku melihat sejumlah orang tak dikenal masuk ke rumah Sri Mulyani dan keterangan yang sama disampaikan 3 tenaga satuan pengamanan di kompleks tersebut. Untungnya saat itu Bu Sri Mulyani tidak ada di rumah, kata Renzi yang diamini Joko Sutrisno. Joko mengaku hanya dirinya dan satu keluarga dari kerabat di rumah itu. Kerabat itu diungsikan ke rumah tetangga sebelah sebelum masa menjarah rumah tersebut. Tampak di depan rumah yang dijarah itu terdapat tumpukan barang-barang yang hendak dijarah, tapi belum sempat diangkut oleh para penjara. Rumah itu sendiri terletak persis di ujung jalan dan kini dijaga ketat oleh personel TNI dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Setelah rumah Ahmad Saroni, Uya Kuya dan Eko Patrio dijarah massa, kini kemarahan masyarakat mengamuk ke rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan pada kali ini ya teman-teman, saya ingin memetakan sedikit bagaimana peta jalannya kemarahan masyarakat ini. Kalau kita mau jujur bahwa semua kejadian ini terjadi karena berawal dari dapur yang asapnya makin menipis, berujung di jalan raya yang berkilat oleh api. Lalu kemudian di depan DPR ada frustasi sosial yang lama dipendam mendadak menemukan pengeras suaranya. Lalu dalam satu kedipan mata yang panjang, protes berubah rupa, kaca pecah, toko dijarah, gedung terbakar. Banyak yang bertanya, bagaimana demo bisa bergeser menjadi penjarahan? Jawabannya berlapis ya teman-teman. Ekonomi, politik, psikologi massa bertemu pada satu titik yang genting. Lapisan pertama adalah tekanan dompet, dan itu pasti. Tabungan rumah tangga menipis dan di saat yang sama pinjaman online dan pay later menyelinap sebagai oksigen darurat. Beli beras hari ini, menanggung bunga besoknya. Ketika tunggakan menetes menjadi jeratan, rumah tangga dihadapkan pada 2 pilihan yang sama, yakni berhemat sampai lapar atau gali lubang tutup lubang. Sejak beberapa bulan lalu, pegadaian sudah ramai. Cincin kawin, BPKB menjadi tiket sementara untuk bisa bertahan hidup. Di kantong yang sama, porsi untuk cicilan membengkak, ruang bernapas menyempit. Rasa tersudut itu menumpuk menjadi ada semacam kegetiran kolektif atau kegetiran bersama. Pada lapisan kedua, ada perasaan dipermalukan oleh institusi yang seharusnya melindungi. Saat isu tunjangan dan privilese DPR mencuat, publik membaca sinyal yang kontras. Di atas ada kenyamanan dan perlindungan, sementara di bawah ada pungutan pajak, ada job yang makin susah, dan ada harga yang mendaki. Ini menciptakan semacam ada ruang pembenaran atau legitimasi ketika kebijakan mungkin saja terlihat sah, tapi tak lagi terasa adil. Begitu jurang ini menganga, tiap gesekan kecil, gas air mata, dorongan aparat, atau video viral seorang korban bisa menjadi pemantik yang menyulut bara api kemarahan masyarakat. Pada lapisan ketiga adalah dinamika kerumunan. Demo massal selalu membawa potensi titik balik psikologis saat sebagian kecil peserta atau semacam ada penumpang gelap memecahkan kaca pertama, norma baru terbentuk. Rasa takut itu kemudian digantikan oleh euforia sesaat. Informasi beredar liar melalui ponsel, kabar benar dan hoaks campur aduk mempercepat replikasi amarah. Ya, saya seringkali merasakan ini ya teman-teman ketika dulu waktu mahasiswa sering turun demo ke jalanan. Hal-hal psikologis inilah yang justru membuat euforia dan militansi dari orang-orang yang ikut berdemonstrasi itu makin tinggi. Penjarahan kemudian bukan lagi semata mencari keuntungan, melainkan simbol terbalik dari rasa kehilangan. Kalau negara tidak hadir ya orang akan mengambil alih dengan caranya sendiri, sekacau apapun itu. Teman-teman, apa yang kita baca dari semua ini? Pertama, protes ini tentu bukan sebuah kebetulan. Meskipun ada yang mengatai bahwa ini adalah kerjaan dari antek-antek asing
atau ada intervensi asing di dalamnya. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tidak boleh melupakan esensi dari masalah itu sendiri. Kita tidak boleh atau menutup mata melihat situasi kemelaratan masyarakat yang selama ini dipendam secara terus-menerus hingga kemudian melahirkan semua amarah yang meledak-ledak gitu. Ini adalah konsekuensi logis dari rumah tangga yang didorong hidup dengan utang konsumtif. Ini fakta ya teman-teman, dari laporan kemarin dari Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu 5,1%. Dan tragisnya sebanyak 4,8 atau 4, sekian persen itu justru ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dan tragisnya lagi, konsumsi rumah tangga ini sebenarnya ditopang oleh pinjaman online. Kalau kita mau melihat secara jujur. Pada saat yang sama pendapatan masyarakat itu stagnan dan biaya pokok sembako itu mengalami kenaikan. Kalau menurut saya ya teman-teman, jalan keluarnya itu bukan menambah brigade pasukan pengaman untuk menenangkan para aksi, bukan itu. Pemerintah perlu mengumumkan paket penenang shock yang nyata, yang dasar, yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Semisalnya moratorium praktek pinjaman online yang predatoris, atau restrukturisasi utang mikro dengan bunga yang dikompres. Dan teman-teman, kalau menurut saya ini pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa dia akan membantu untuk melunasi utang dari UMKM. Tak hanya itu teman-teman, kalau kita melihat bahwa api penyulut salah satu dari demonstrasi besar-besaran ini adalah kenaikan tunjangan dari anggota DPR. Tolong pangkas itu tunjangan yang mencolok itu. Dan bila perlu menurunkan gaji DPR di tengah efisiensi anggaran dan kemelaratan hidup masyarakat saat ini. Sementara di hilirnya bentuk posko keadilan, investigasi terbuka atas korban demonstrasi, kompensasi, serta rilis berkala yang menjawab rumor dengan data supaya bisa membedakan mana rumor hoax dan mana yang menjadi berita-berita yang benar. Mohon maaf ya teman-teman jika konten ini kesannya itu dibuat secara terburu-buru, tidak seperti biasanya, tapi setidaknya ini adalah bentuk keprihatinan saya untuk menjawab situasi terkini yang makin tidak terkendali ini. Jika teman-teman merasa bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai atau tidak tepat analisisnya, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.